Di ujung kota kecil yang hampir terlupakan waktu, berdiri sebuah taman bermain tua yang sudah lama ditinggalkan. Cat-cat pada wahana telah mengelupas, besi-besinya berkarat dan rerumputan liar tumbuh menelan jalan setapak yang dulu dipenuhi tawa anak-anak. Papan nama di gerbang sudah miring, huruf-hurufnya hampir tak terbaca, berderit pelan setiap kali tertiup angin malam. Tak jauh dari taman itu, sekitar 50 meter di balik deretan pohon trembesi tua, berdiri sebuah rumah peninggalan zaman kolonial Belanda. Rumah itu besar, berjendela tinggi dengan lengkungan khas arsitektur Eropa abad ke-19. Konon, rumah itu dulu milik seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang kejam. Dindingnya kini retak-retak, atapnya runtuh sebagian, dan kaca jendelanya pecah seperti mata yang kehilangan cahaya. Warga sekitar sering menyebutnya rumah Tuan Besar. Namun anehnya, cerita-cerita mistis justru lebih banyak berpusat di taman bermain. Konon, setiap malam Jumat, biang lala tua di taman itu berputar sendiri. Tidak cepat, hanya berderit pelan, krek, 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 seperti seseorang yang sengaja memutarnya dengan sabar. Padahal listrik sudah lama diputus, bahkan gardu kecil di sudut taman sudah roboh dimakan rayap. Suatu malam, 4 remaja nekat memasuki taman itu untuk membuktikan bahwa semua cerita hanyalah mitos. Mereka melompati pagar yang setengah roboh dan menyalakan senter ponsel masing-masing. Cahaya putih mereka menyapu komedi putar yang kuda-kudanya sudah patah, jungkat-jungkit yang terbenam setengah di tanah, dan rumah hantu kecil yang catnya menghitam oleh jamur. "Cuma taman rusak biasa," bisik Ardi, mencoba terdengar berani. Tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil, pelan, melengking, seperti berasal dari balik komedi putar. Mereka saling pandang. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini diikuti bunyi langkah-langkah kecil berlarian di atas kerikil. Senter mereka menyorot ke satu arah. Tak ada siapa-siapa. Namun pasir di sekitar ayunan tampak seperti baru saja terinjak, membentuk jejak kaki kecil yang basah. Padahal hari itu tidak hujan. Angin mendadak berhenti. Udara menjadi berat dan dingin. Ayunan yang tadinya diam mulai bergerak pelan, maju, mundur, makin lama makin tinggi, padahal tak ada siapapun di atasnya. Salah satu dari mereka, Raka, merasa pundaknya ditepuk. Ia menoleh cepat kosong. Tapi saat ia menunduk, di tanah tepat di samping kakinya, ada bayangan kecil berdiri. Bayangan seorang anak tanpa tubuh. Tiba-tiba lampu senter mereka mati bersamaan. Dalam gelap, suara komedi putar berputar cepat terdengar memekakan telinga. Disusul tawa puluhan anak kecil yang bercampur dengan tangisan. Di sela-sela suara itu terdengar suara berat seorang pria berbicara dalam bahasa Belanda yang tak mereka mengerti, seperti sedang memarahi atau menghitung sesuatu. Konon pada masa penjajahan, taman itu dulunya bukan taman bermain. Tempat itu adalah halaman belakang rumah sang pejabat Belanda. Beberapa warga tua percaya bahwa di sanalah anak-anak pribumi dipaksa bekerja dan sering menerima hukuman kejam. Banyak yang sakit, bahkan meninggal, dan dikuburkan secara diam-diam di sekitar halaman itu. Tahun-tahun berlalu, rumah kolonial itu ditinggalkan setelah kemerdekaan. Tanah di sekitarnya dijual dan dibangun taman bermain untuk menghapus kenangan lama. Namun tanah tidak pernah benar-benar melupakan. Ketika keempat remaja itu akhirnya ditemukan keesokan paginya, mereka terbaring tak sadarkan diri di tengah taman. Wajah mereka pucat, mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raka terus berbisik satu kalimat berulang-ulang. Mereka masih mau bermain, mereka belum selesai. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati taman bermain tersebut. Bahkan di siang hari, rumput tumbuh makin tinggi, wahana makin rapuh, dan suara tawa anak-anak kadang terdengar samar saat senja turun. Rumah tua peninggalan Belanda itu tetap berdiri membisu. Namun setiap orang yang melewati jalan itu tahu, yang paling berbahaya bukanlah rumah tua dengan jendela gelapnya, melainkan taman bermain yang seharusnya menjadi tempat paling bahagia bagi anak-anak, tapi kini menjadi tempat mereka terjebak selamanya.